Ya pemirsa, pemerintah Arab Saudi menyambut istimewa jemaah haji. Dan seperti apa penyambutannya? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Dedi Prasetya Sitem di Terminal Haji Jeddah Arab Saudi. Selamat malam, Assalamualaikum. Akhi, silakan dengan laporannya. Assalamualaikum Fani dan pemirsa, selamat malam Indonesia dan selamat sore karena di Arab Saudi masih sore. Ya, hingga saat ini jemaah dari seluruh dunia masih berdatangan ke Tanah Suci melalui Terminal Haji di Jeddah. Beberapa saat lalu jemaah dari Pakistan, Maroko dan Bangladesh baru saja tiba dan disambut dengan sangat baik oleh otoritas dari pemerintah Arab Saudi. Jemaah yang tiba disambut oleh petugas dengan diberikan bunga, kurma, dan air zam-zam. Pemerintah Arab Saudi memang menyatakan akan melayani dengan sangat baik para jemaah karena tahun ini diperkirakan 2,6 juta calon haji dari seluruh dunia akan berhaji setelah pandemi COVID-19 usai. Pemerintah Arab Saudi juga berusaha membuat segala prosedur ibadah haji semakin mudah, dari pembuatan visa di negara asal serta sistem layanan elektronik dan biometrik yang memudahkan jemaah masuk ke imigrasi. Selain itu, untuk memudahkan jemaah dari seluruh dunia menjalani ibadahnya dengan baik, pemerintah Arab juga menyebar petugas dengan kemampuan berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, Urdu, dan tentunya bahasa Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jemaah terbanyak di dunia ya Fani ya. Kembali ke Fani di studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Dedi Prasetya Sistem laporkan langsung dari Tanah Suci. Semoga tidak hanya tugasnya tapi ibadah haji Anda berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Puncak Haji Akbar tinggal 7 hari lagi. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi terus menyiapkan pelayanan maksimal terhadap para jemaah. Salah satunya adalah makanan. PPIH Arab Saudi mengecek makanan para jemaah dengan tester catering selama Puncak Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Makanan yang akan diberikan kepada jemaah ini merupakan makanan siap saji yang telah dikemas dengan cita rasa Nusantara. Pada saat masyair jemaah mendapat makanan sehari 3 kali dan menu cita rasa Nusantara disajikan untuk jemaah seperti rendang, opor ayam, ikan lele mangut, dan bubur kacang ijo sebagai menu sarapan pagi. Kenyang ya. PPIH bekerja sama dengan Masyariq Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan perusahaan jasa penyedia catering dari tanah air. Layanannya nanti nasinya akan terpisah, jadi ini memang ready meal ya, ready to eat, siap saji, dan ini lebih memudahkan pada saat pelayanan di sana, dan secara rasa juga lebih terjaga. Sementara itu pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengecek persiapan penyelenggara menjelang Puncak Haji 1444 Hijriah dan Menak juga meminta jamaah haji Indonesia untuk fokus pada puncak ibadah haji mendatang. Yakut mengatakan hal tersebut saat mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Secara khusus, Menak meminta agar jamaah haji Indonesia terutama lansia untuk fokus menyambut puncak haji dengan menjaga fisik masing-masing. Menak meminta agar jamaah tidak memforsir fisiknya untuk melakukan ibadah yang bersifat sunnah dan hanya berfokus ke puncak haji. Yakut akan melakukan tinjauan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina untuk melihat serta mengkonsolidasikan bagaimana kesiapan dari penyelenggara. Selain pengecekan, kedatangan Menteri Agama ke Arab Saudi juga untuk menghadiri Muktamar Taishir 1444 Hijriah. Muktamar yang dihadiri Menteri Agama sedunia ini akan membahas terkait dengan fikih ibadah haji. Tidak memaksakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi puncak ibadah haji ini masih berapa waktu lagi ke depan, jadi tolong dihemat energinya. Jadi yang sunnah-sunnah sudah dilakukan ya sudah cukup. Kita sekarang mempersiapkan diri para jamaah, terutama jamaah lansia ini untuk persiapan di puncak haji. Bukan hanya putri saja pemirsa, tapi koper juga bisa tertukar. Karena itu, guna memaksimalkan pelayanan terhadap jemaah calon haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Makkah menyisir koper-koper milik jemaah yang tertukar. Penyisiran koper dilakukan setiap hari selama adanya kedatangan jemaah haji ke kota Makkah. Selama beribadah di Tanah Suci, tak hanya jemaah haji yang tersesat, tetapi koper-koper bawaan milik jemaah juga kerap tertukar. Guna mengantisipasi hal tersebut, para petugas dari layanan perlindungan jemaah menyisir seluruh koper dan barang bawaan jemaah.
Rata-rata sekitar 50 hingga 100 koper milik jemaah yang tertukar dan petugas dari Linjam Dakar Mekah bekerja setiap hari untuk memastikan barang sampai ke pemiliknya. Jemaah pun tak perlu khawatir karena petugas haji berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kita ada program namanya Siperda, Sisir Koper dan Kursi Roda. Jadi setiap sektor kita datangi, jelas sampai sektor nanti kita lihat apakah ada di situ koper jamaah yang peruntukannya bukan di tempat sektor tersebut, kita ambil. Begitu juga dengan adanya kursi roda. Kalau ada kursi roda yang bukan milik dari jamaah yang ada di sektor itu, kita ambil dan kita berikan atau kita antarkan ke sektor yang pemiliknya. Pelayanan maksimal terhadap jemaah terus dilakukan para petugas hingga musim haji 1444 Hijriah ini berakhir. Tahun ini, Indonesia mendapat jumlah kuota haji sebanyak 229.000 dengan jumlah total jemaah lansia sebanyak 70% atau sekitar 67.000 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji yang berada di Madinah bisa berziarah ke makam Rasulullah dan ke Raudhah. Namun, para jemaah harus mengantongi surat izin dari petugas Dakar Madinah. Selama tinggal di Madinah, jemaah diberi kesempatan sekali untuk bisa masuk ke Raudhah. Mereka harus membawa tasrih masuk Raudhah yang pembuatannya difasilitasi oleh petugas Dakar Madinah. Tasrih adalah surat keterangan izin untuk masuk ke Raudhah. Surat tersebut bisa didapatkan oleh jemaah setelah petugas bimbingan ibadah memprosesnya ke kantor daerah kerja Madinah. Kepala Dakar Madinah Zainal Mutakin mengatakan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah merupakan dambaan setiap jemaah haji Indonesia bahkan dunia. Dia pun bersyukur pihaknya telah tuntas memfasilitasi sebanyak 263 kloter atau sekitar 100 ribuan jemaah haji Indonesia yang berangkat di gelombang pertama untuk bisa beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah. Pada hari ini seluruh kloter yang telah tiba di Madinah gelombang pertama sebanyak 263 kloter telah mendapatkan tasrih, dan hari ini adalah 18 kloter terakhir dengan BPN 9 nanti yang akan masuk ke Raudhah. Jadi kami atas nama pemerintah Indonesia yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Arab Saudi yang sudah memfasilitasi jamaah haji Indonesia untuk bisa ziarah ke Raudhah dan juga ke makam Rasulullah SAW. Di antara harapan para jamaah ketika mereka berada di Madinah adalah bisa masuk ke Raudhah dan kemudian juga bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Fasilitas beribadah di Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah juga diberikan kepada ratusan jemaah haji yang berasal dari gelombang kedua. Jemaah haji pada keberangkatan gelombang kedua saat ini sudah berada di Makkah dan baru mengunjungi Madinah setelah puncak ibadah haji selesai. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan.